Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 24-33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya Karel Winardi dalam acara Resapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan hari ini. Dan saya mengambil satu poin penting, yaitu jangan takut. Di dalam ayat yang tadi kita dengar, saya menggarisbawahi jangan takut itu ada beberapa kali. Jadi saya menggarisbawahi itu sebagai bahan saya untuk direnungkan pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perikop ini kita mendengar ada 4 perintah dari Tuhan Yesus, yaitu jangan takut. Jangan takut apa saja. Pertama kita melihat atau kita membaca di ayat 26. Ya. Di ayat 26 Tuhan mengatakan apa? Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sesuatu pun itu apa? Tuhan mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang dapat ditutup-tutupi. Dan tidak ada kebohongan yang dapat ditutup-tutupi juga. Jadi artinya semua itu akan terbuka. Semua itu akan jelas. Jadi kita jangan takut ya untuk mengabarkan kebenaran kepada sesama kita, ya, karena kebenaran itu akan nyata, akan kelihatan. Kalau kita dianggap salah oleh dunia ini, kita jangan takut. Jangan gara-gara kita dibilang salah lalu kita mundur, tidak mau lagi mewartakan kebenaran. Jangan. Karena Tuhan Yesus mengatakan jangan takut terhadap itu. Kebenaran itu akan besar.
kebenaran itu akan menang gitu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, di ayat 27, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Bapak Ibu yang terkasih, ini artinya jangan takut untuk mewartakan. Ya, apa yang kita dengar dari Tuhan Yesus, mungkin di tempat yang tersembunyi, kita berdoa, kita berelasi dengan Tuhan, dan Tuhan mencerahkan kita dengan pengertian-pengertiannya, dan kita tahu Tuhan itu maunya apa. Nah, yang dibisikkan Tuhan ini kita wartakan kepada sesama kita. Jangan takut, ya, jangan takut. Apa yang dibisikkan di tempat yang tersembunyi itu teriakkanlah di atap rumah. Artinya kita lantangkan, ya, semuanya itu apa yang diajarkan oleh Tuhan kita wartakan juga bagi sesama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan takut terhadap orang-orang yang ingin mencelakai kita. Ya, jiwa kita itu akan terus naik ke surga kalau kita Kalau kita melakukan kebenaran. Ya, tetapi kalau kita tidak melakukan kebenaran, maka jiwa kita itu bukan naik, tapi kebalikannya. Turun terus sampai ke paling bawah, akhirnya lenyap, tiada. Kita tidak mau menjadi orang yang tiada, ya. Tapi kita mau menjadi orang yang terus jiwa kita diangkat ke surga. Jadi kita nggak perlu takut, kita hanya perlu takut kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan itu yang berkuasa membinasakan jiwa, membinasakan tubuh. Kalau manusia hanya membinasakan tubuh, tapi Tuhan membinasakan tubuh dan jiwa. Nah, ini yang perlu kita takutin, ya. Dan yang terakhir, janganlah takut karena Allah akan memelihara kita. Ya, burung pipit, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu dijual 2 ekor seduit. Artinya kalau saya punya 2 duit, maka saya harusnya dapat 4 ekor kan? Tetapi pada kebiasaan zaman itu kalau kita mau bernegosiasi membeli dengan 2 duit, bukan seduit, maka kita mendapat bonus. Ya, karena kita bermurah hati untuk membeli lebih banyak. Maka kita dikasih jadi 5 ekor. Berarti si burung pipit ini nilainya sungguh murah sekali. Ya, nah, burung pipit yang murah demikian itu pun tetap dihargai oleh Tuhan. Tidak ada burung pipit yang jatuh ke tanah mati, ya, kalau tidak dikehendaki Tuhan, ya. Nah, apalagi manusia, ya, yang diciptakan dengan serupa dan segambar daripada Allah, maka kita pun sangat-sangat dihargai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, coba renungkan, kalau kita aja dihargai, padahal kita juga orang berdosa, maka sungguh besar kasih Tuhan pada kita, ya. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Pertama, kita nggak usah takut untuk melakukan kebenaran, ya. Kedua, kita jangan takut bersaksi mewartakan perkataan Tuhan. Ketiga, kita jangan takut terhadap manusia lain karena takut dianiaya. Karena Tuhanlah yang perlu kita takutin. Karena Tuhan dapat membinasakan tubuh dan jiwa. Dan keempat, kita takut. Takut apa? Kalau tidak dipelihara oleh Allah, ya. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan di dalam hari ini, perikop ini untuk menjadi rema bagi kehidupan kita seterusnya. Amin. Mari kita satukan dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa pada hari ini sebagai bekal kami dalam mengarungi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami masih banyak ketakutan di sana-sini. Kadang-kadang kalau kami pikir tidak perlu kami takut. Karena Engkau selalu memelihara kami, Engkau selalu menepati apa yang Engkau janjikan pada kami, yaitu kami akan diselamatkan. Tubuh dan jiwa kami akan diselamatkan. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya kami dapat kuat untuk menghadapi kehidupan ini, untuk hidup dengan tidak takut.
Tapi satu yang kami takuti adalah percaya kepadamu Tuhan. Takut akanmu Tuhan, maka itu menjadi ketakutan kami yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa permohonan kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.